Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab pada malam ini. Mari bersama kita menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di tengah aktivitas kami yang sudah kami kerjakan di sepanjang hari ini melalui rumah. Tuhan berkati dan Engkau juga memberkati kami ketika kami bersama hendak memahami firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pembacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. Untuk itu, saya hanya membaca satu ayat saja dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu ungkapan keliru yang selalu berada dalam pikiran kita. Seseorang harus kaya untuk dapat memberi dan berbagi. Kenapa keliru?
karena kesediaan untuk berbagi tidak bergantung pada seberapa besar dan seberapa banyak yang kita miliki. Sering kita lihat begitu banyak orang yang dalam ukuran sosial dia tidak punya banyak, tapi mau dan rela memberi di dalam kekurangannya. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang terlihat kaya dalam ukuran sosial, ternyata tidak pernah merasa cukup, dan karenanya tak mau dan tak pernah mampu memberi dan berbagi. Saudara, Chen Suchu adalah seorang penjual sayur di kota Taitung, Taiwan. Chen kecil kehilangan ibu dan adiknya yang meninggal dunia karena sakit dan keluarganya tidak mampu membayar biaya pengobatan. Chen tumbuh besar membantu ayahnya berjualan sayur di pasar. Setiap hari di pasar, ia melihat begitu banyak anak-anak yang tidak sekolah karena keluarga tidak mampu membayar biaya sekolah mereka. Chen mulai menyisihkan pendapatannya. Pada tahun 1997, Chen mendonasikan uang sebesar $1 juta Taiwan atau sekitar 485 juta rupiah untuk alma maternya, Sekolah Dasar Chen Ai. Donasi yang diberikan ini membuat sejumlah anak-anak miskin di kota Taitung bisa bersekolah. Chen sendiri hanyalah tamatan sekolah dasar dan tidak melanjutkan pendidikan karena kemiskinannya. Chen tidak berhenti sampai di situ. Beberapa tahun kemudian, ia menyumbangkan $4,5 juta Taiwan atau sekitar 2,2 miliar rupiah untuk membangun perpustakaan di sekolah yang sama. Saudara, dalam 10 tahun terakhir ini, Chen mengadopsi 3 orang anak dan mendonasikan $36.000 Taiwan, sekitar 17,5 juta rupiah setiap tahunnya untuk mereka. Chen tetap hidup sederhana di rumah kecilnya dan hanya menghabiskan $100 Taiwan atau $50.000 untuk biaya hidupnya 1 minggu. Saudara, kekurangan bukanlah halangan bagi kita untuk memberi. Jemaat di Makedonia itu tengah mengalami penganiayaan. Mereka sehari-hari hidup di bawah garis kemiskinan yang parah dan sangat sulit. Secara sosial, mereka itu terpuruk. Namun mereka tergerak memberi, bahkan memberi lebih banyak, melampaui kemampuan mereka. Saudara, firman Tuhan berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus." Pengenalan kita akan kasih karunia Yesus Kristus telah menjadikan kita kaya. Mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus artinya pengenalan akan Dia membuat kita hidup dalam limpahan kemurahan-Nya. Dan ini membuat kita kaya. Kaya di sini artinya kita sudah punya segala-galanya. Kaya sukacita, kaya karena dibebaskan dari dosa, kaya pengharapan,
kaya akan kehidupan, kaya karena diselamatkannya. Kaya dengan kasih karunia artinya semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan telah diberikannya dalam kelimpahan. Saudara-saudaraku, kalau dalam hidup ini kita mau ini sudah ada, kita mau itu sudah dapat, mengharapkan ini sudah diberikan, minta itu sudah disediakan. Mau apa lagi? Kalau bukan hidup mempersembahkan diri dengan bersyukur. Sebab kalau kita minta sukacita sudah ada, minta disertai sudah dapat, mengharapkan dibebaskan dari dosa, Tuhan telah menebus kita. Minta diselamatkan, Dia telah menyelamatkan kita. Itu berarti bagian kita sekarang memberi diri sebagai persembahan untuk Tuhan. Orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, hidupnya dipenuhi rasa syukur. Orang yang hidupnya selalu dipenuhi rasa syukur akan selalu mengalirkan kemurahan itu kepada sesama, bukan? Saudara, hari ini kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang melimpah ruah, yang membuat kita semua, yang sakit menjadi sembuh, yang sedang sakit tetap semangat menjalani proses pemulihan, yang berjuang tetap diberi Tuhan kekuatan. Kita diberi kesabaran, diberi ketenangan. Ini adalah kemurahan Tuhan yang selalu mengalir, mencukupi kebutuhan, keinginan, kerinduan kita semua. Saudara-saudaraku, mari kita yang telah memperoleh kelimpah ruahan, kemurahan Tuhan itu, kita alirkan limpahan anugerah itu dengan berbagi kepada sesama di sekeliling kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari bersama saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala dan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang selalu mengalir di dalam hidup kami. Kami percaya limpah ruah kemurahan-Mu itu terus ada, tetap ada, selalu ada, mengalir di dalam hidup kami. Karena itu kami percaya setiap kami yang sakit akan dikuatkan, dipulihkan Tuhan. Setiap kami yang putus asa, Tuhan akan mengokohkan iman kami untuk bertahan, terus berjuang, tidak menyerah. Terima kasih kami boleh hidup dalam limpah ruah kemurahan-Mu. Bersama kami bersyukur dengan anak-anak kami yang telah menempuh sekolah, ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, UAS, dan kami percaya yang telah dilakukan anak-anak kami telah dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Biar mereka juga dimampukan Tuhan untuk menerima hasil ujian dengan baik. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit,
Tuhan, berilah kekuatan-Mu, beri semangat, beri daya juang. Tuhan juga bekerja dari dalam tubuh, sehingga saudara-saudara kami yang sakit, kondisi tubuhnya semakin kuat, semakin segar, dan akan pulih. Kami mengingat para dokter, tenaga kesehatan. Tuhan, berkati mereka dengan kekuatan-Mu, dengan kesehatan yang prima, dengan hikmat-Mu, supaya mereka cakap di dalam melayani, mendampingi, mengobati kami yang sakit, sampai sembuh. Kami mempercayakan pemerintah yang tengah terus berjuang, menghadirkan berbagai kemudahan, berbagai cara, supaya seluruh masyarakat boleh mengalami kondisi yang terus membaik. Kami berdoa untuk seluruh pemerintah di seluruh dunia. Tuhan juga memberkati, sehingga para pemimpin dunia dapat bekerja sama mengatasi pandemi coronavirus ini. Allah di surga, mampukan kami semua di tengah kondisi ini tetap membuka hati, menerima kasih karunia Tuhan, tetap membuka hati untuk selalu hidup berbagi, peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk malam ini, kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ketika kami beristirahat bersama keluarga, ataupun kami sendiri masing-masing, Tuhan, jagailah kami dapat beristirahat, menikmati malam ini dalam dekapan anugerah-Mu. Besok pagi, dari tempat kami masing-masing, kami dapat melakukan aktivitas dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, demikianlah pemahaman Alkitab pada malam ini. Tetaplah sehat, tetaplah semangat, dan tetaplah di rumah. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.